Salam berbagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita melakukan terjemahan dengan cara-cara tertentu. Jadi terjemahan yang dimaksud di sini mungkin yang sangat familiar untuk kita itu adalah Google Translate. Ada beberapa kelemahan dari Google Translate. Yang pertama itu kita tidak bisa melakukan terjemahan secara sekaligus ya, karena di situ ada limit atau jumlah kata yang kita gunakan. Ya, jadi di sini akan saya uraikan bagaimana melakukan proses terjemahan itu dengan menggunakan beberapa model. Jadi model pertama itu kita memanfaatkan Microsoft Word itu sendiri. Ya, jadi yang pertama kita misalkan ini adalah dokumen yang akan kita terjemahkan. Ya, jadi saya kurang tahu jenis Word yang Anda gunakan itu versi yang seperti apa, apakah Word 2013 ya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah Word 2019. Jadi kita persiapkan seperti ini, lalu kita pilih nih kita pilih review. Ya, pada saat kita pilih review, di sini ada translate. Ini tinggal kita pilih. Di translate-nya ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah translate seleksi dan translate dokumen. Jadi kalau kita pakai yang translate seleksinya ini, berarti dia akan melakukan terjemahan itu berdasarkan apa yang kita seleksi. Sedangkan translate dokumen itu berarti kita melakukan proses terjemahan itu secara keseluruhan. Ya, jadi ini yang biasa mungkin langsung kita manfaatkan di Microsoft Word-nya. Jadi misalkan saya pilih satu translate selection, ya otomatis dia muncul di sebelah kanan. Ini kita tunggu. Oke, kira-kira seperti ini gambarannya. Artinya nanti akan kita blok. Ini kita blok secara keseluruhan, lalu otomatis akan diterjemahkan ke bahasa yang kita inginkan. Oke, jadi saya misalkan ini ada bab 1 pengantar novel. Ya, ini otomatis muncul di sini. Kita tunggu. Nih. Ya, setelah itu kita lakukan apa? Insert. Oke, dia akan otomatis merubah atau melakukan proses terjemahan. Sama halnya juga untuk yang lain. Ya, kita misalkan ini saya blok langsung. Ini muncul di sini. Lalu saya scroll aja ke bawah. Nih. Ya, ini sudah terjemahannya, lalu kita pilih insert. Oke, ini otomatis sudah diterjemahkan. Jadi ada beberapa menurut saya menjadi keunggulan dengan menggunakan translate yang disediakan oleh Microsoft sendiri. Salah satunya itu kalau seandainya kita ingin menerjemahkan yang identik dengan matematis. Jadi misalnya nanti ada akar atau mungkin X, atau mungkin kita anggap luas sama dengan atau rumus-rumus tertentu. Jadi tinggal kita blok, nanti kita insertkan. Ini lebih mudah. Ya, kalau seandainya kita pilih yang dokumen itu berarti otomatis dia akan menerjemahkan keseluruhan dokumen yang tersedia. Cara yang berikutnya kita akan melakukan translate dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan di internet ya, sebenarnya sangat banyak. Yaitu yang pertama itu dari Google Translate itu sendiri, tapi yang kita gunakan bukan ininya ya, karena ini yang kita masukkan itu adalah aktivitas dalam bentuk teks ya, tidak ada fasilitas dokumennya. Jadi silakan kita masuk ke sini, lalu kita pilih Google Translate yang ada translate.google.co.id ya, atau yang ini ya. Jadi saya pilih yang ini. Ya, ini kalau seandainya yang kita terjemahkan itu adalah teksnya, tinggal kita pilih ini. Ya, saya misalkan ini saya kopikan, lalu saya kembali ke sini. Oke, otomatis terjemahannya di sebelah ini.
Cuman apa yang menjadi kelebihannya ini, yaitu kita bisa menambahkan yang namanya dokumen. Ya, jadi misalnya ini kita pilih ini dokumennya. Ya, jadi yang bisa diupload itu jenisnya itu doc, ya, bahkan Excel, PPT pun bisa kita upload untuk diterjemahkan. Ya, selanjutnya kita pilih ini. Ya, misalnya ini sudah saya sediakan, ini terjemahkan. Oke, jadi nih secara otomatis sudah diterjemahkan. Tinggal kita copy lalu kita pindahkan ke Microsoft Word-nya. Ya, cuman seperti ini yang menjadi kekurangannya itu apa? Yaitu susunan daripada hasil terjemahan kita. Ya, tapi tentunya ini juga sangat mempermudah kita untuk melakukan translate. Jadi tinggal kita copy, lalu kita pastikan di lokasi tertentu, misalnya seperti ini. Itu model yang kedua. Untuk model yang ketiga, itu kita pakai penterjemah. Ini online doc translator. Ya, jadi silakan diketikkan yang ini, terus nanti kita ke bawah ini kita lakukan terjemahan. Jadi kita pilih yang ini, terjemahkan sekarang. Ya, baru kita upload filenya. Ini. Ini kita tunggu sampai selesai, otomatis dideteksi bahasanya. Oke, ini Indonesia ke Indonesia. Ini kita pilih dulu ke salah satu bahasa lah kita misalkan. Ya, lalu kita klik tombol terjemahkan. Oke, selanjutnya di sini setelah diterjemahkan, ini kita pilih download dokumen terjemahan Anda. Ya, jadi kita otomatis di sini dia akan membentuk dokumen baru. Jadi tinggal kita pilih ya. Kelemahannya apa? Kelemahan dari aplikasi ini kita tidak bisa memilih jenis teks atau kalimat yang akan kita terjemahkan. Ya, jadi setidaknya sudah bisa menerjemahkan secara sekaligus. Ya, mungkin nanti pada saat sudah dikopikan ke Microsoft Word-nya, kita lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan daripada terjemahan kita. Ya, jadi masih banyak lagi sebenarnya. Kita juga bisa mengandalkan Google Drive. Ya, jadi tinggal kita upload Google Drive-nya itu, nanti dipilih terjemahan, maka akan menghasilkan terjemahan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi itu kira-kira 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya, tapi saya yang paling suka, yang paling cocok menurut saya itu adalah yang fasilitas di Microsoft Word-nya ini. Dan juga di sini saya tambahkan pada saat di translate ini sudah saya tambahkan yang namanya Grammarly. Jadi tinggal saya pilih nanti, saya klik Grammarly-nya, otomatis akan dilakukan proses perubahan-perubahan tertentu. Ya, jadi serasa cukup untuk tutorial tentang terjemahan dokumen, terjemahan teks. Semoga ini